Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlita Singgawati, NIM 29023700020 dari Prodi Akuntansi, akan mempresentasikan mengenai akuntansi di dalam manajemen strategis. Apa itu Strategic Management Accounting? Strategic Management Accounting adalah proses mengidentifikasi, mempertemukan, memilih dan menganalisis data akuntansi untuk membantu para manajemen untuk membuat keputusan strategik dan menilai efektivitas perusahaan. Faktor lingkungan bisnis yang mempengaruhi perusahaan: faktor sosial, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor politik, konsumen, dan supplier. Fungsi dari Strategic Management Accounting: sistem akuntansi untuk mengatur strategi dan keunggulan perusahaan dalam persaingan usaha dengan perusahaan lain. Akuntansi manajemen strategik berorientasi pada rencana jangka panjang. Tanpa strategi dan lingkungan yang berorientasi pada sistem akuntansi manajemen, suatu perusahaan tidak dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Oleh karena itu, para ahli memberi nama ilmu untuk hal tersebut dengan nama Strategic Management Accounting. Persamaan antara Strategic Management Accounting dengan Management Accounting: yang pertama, alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, alat untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lanjut, perbedaan manajemen accounting dengan strategic management. Manajemen accounting lebih pengambilan keputusan jangka pendek, sedangkan strategic accounting management lebih ke pengambilan keputusan jangka panjang. Cakupannya lebih luas dari informasi sistem akuntansi manajemen. Yang pertama, menambah nilai dari perusahaan. Yang kedua, membuat para manajer untuk mendapat informasi yang penting untuk membuat keputusan. Yang ketiga, informasi yang akurat untuk menghadapi situasi operasional yang tak menentu. Yang keempat, tidak ada keputusan bisnis yang tergantung hanya pada informasi keuangan. Para manajer harus mengandalkan baik informasi keuangan maupun bukan informasi keuangan untuk kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Yang kelima, berperan dalam mengarahkan perencanaan di masa depan dengan memberikan para manajer bermacam-macam informasi untuk mengubah strategi. Manajemen accounting untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen menunjukkan kita bisa memperbaiki aspek hak dan kewajiban pegawai, lalu aspek informasi akuntansi yang baik, maka dari dua aspek tersebut dapat membuat tujuan perusahaan tercapai. Cost management. Cost management membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dari struktur biaya dari organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengombinasikan tiga aspek, yaitu akuntansi manajemen, produksi, dan perencanaan strategik. Strategic Cost Management Accounting. Strategic Cost Management menyediakan akan informasi biaya untuk keputusan strategik, berfokus pada keputusan untuk jangka panjang, dan membuat serta mengimplementasikan pengendalian dengan pengawasan atas kinerja manajer apakah mencapai target perusahaan atau tidak. Nah, sekarang saya mengambil dari contoh studi kasus analisis manajemen strategik perusahaan waralaba atau franchise di restoran cepat saji McDonald's. Bagaimana penerapan strategi manajemen perusahaan waralaba oleh restoran cepat saji McDonald's? Nah, McD menerapkan marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan McD berupa makanan atau minuman siap saji. Contohnya paket hemat, burger, paket nasi, atau paket khusus yang dibuat oleh McD sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Yang kedua, harga atau price. Penentuan harga ditetapkan dengan market price yang ditentukan oleh head office Jakarta sesuai dengan daya beli konsumen. Cair atau penetapan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen di lingkungan tersebut. Terdapat tiga macam penetapan harga yang penetapannya dilakukan oleh lingkungan di mana restoran McD tersebut berada. Contohnya di Jakarta,
harganya pasti akan beda dengan McD yang ada di Kalimantan atau yang ada di Papua. Mungkin yang ada di Papua akan jauh lebih mahal karena ada biaya produksi, ada biaya transportasi sesuai jangkauan daerahnya, dan biasanya di rest area atau di bandara juga biasanya akan lebih mahal karena tempat beda gitu ya. Terus yang ketiga ada tempat atau place, berhubungan dengan lokasi untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan, di mana tempat tersebut harus strategis bagi target pasar yang dituju, yaitu segmen kaula muda dan keluarga. Yang keempat, promosi atau promotion. Program promosi dari market wide adalah promosi advertising melalui above the line, yaitu iklan TV. Strategi pemekaran marketing mix. Yang pertama, orang atau people. Nah, McD memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawannya dengan image bahwa karyawan akan memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Yang kedua, ada proses. Proses penyajian yang diberikan efisiensi karena menu dari produknya seragam, sehingga sangat memudahkan McD dalam memberikan pelayanan yang cepat. Selain menu yang sudah seragam, McD juga menyediakan sistem pemesanan drive-thru, sehingga pelanggan tidak perlu masuk ke dalam restoran untuk melakukan pemesanan dan pembayaran karena proses penyajian cepat, maka drive-thru ini pun dapat berlangsung dengan lancar. Yang ketiga, kemitraan atau partnership. McD bekerja sama dengan pemasok minuman seperti Coca-Cola Company dan kini bekerja sama dengan Rexo Group atau produsen teh botol Sosro. Yang keempat, bukti fisik. McD memastikan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua karyawan sebagai prioritas utama bagi McD. McD memiliki program-program keselamatan kerja di tempat untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi dan prosedur yang jelas dan diperkuat dalam komunikasi sehari-hari. Nah, itu penjelasan dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.